Assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Nah teman-teman, video kali ini kita akan coba bereksperimen ya dengan si DJI Neo 2 ini. Nah video kali ini aku lagi coba bereksperimen guys. Seperti biasa ya, biasanya kalau aku punya drone aku coba otak-atik, kita coba modif dikit-dikit ya, apakah bisa merubah performance dari si DJI Neo ini. Nah untuk kali ini aku akan coba ganti guys propellernya nih, propellernya si Neo 2 nih. Nah kita tahu kalau Neo 2 ini propellernya itu kemarin di video saya sebelumnya itu kita tahu ya bahwa ukurannya ini sama dengan Beta FPV Pavo 20 Pro, yaitu ukuran untuk propellernya ini di 2,2 inci. Jadi kita bisa cari propeller yang ada di market ya, yang ukurannya itu juga sama ya, 2,2 inci. Dan yang perlu kalian tahu ya, untuk si DJI Neo 2 dan kebanyakan drone DJI sih, ini untuk arah putaran motornya itu dia menggunakan prop in ya. Jadi muternya itu seperti ini guys. Nah dia muter ke dalam, kebalikannya itu prop out, itu muter keluar. Nah jadi jangan sampai salah nanti ketika masang propeller penggantinya. Nah di sini aku lagi coba cari ya di market untuk propeller yang ukurannya 2,2 inci. Jadi saya nemu ada dua ya, satu itu dari Gemfan, satu dari SKProp ya. Kita tahu untuk perusahaan atau company yang memproduksi propeller nih yang paling populer emang ada dua ya, Gemfan dan SKProp. Cuman nih setelah aku coba ya, contohnya kayak yang ini, yang Gemfan nih. Nah ini Gemfan tipe 2218 3 blade, ini adalah propeller bawaannya si Beta FPV Pavo 20 Pro. Nah ini kalau misalkan aku keluarin ya satu, nah modelnya kayak gini guys tuh. Cuman sayangnya model kayak gini nih karena nggak ada lubang untuk baut ya, jadi dia nggak bisa dipakai guys. Karena kenapa? Karena untuk si motor Neo 2 ini pendek banget untuk apa namanya sih, batang besinya itu yang buat di lubang tengahnya itu pendek banget. Jadi nggak bisa lah kalau misalkan nggak ada bautnya atau lubang bautnya yang ada di sini nih. Nah untuk yang SKProp ini ada dua ya, yang ukuran 2,2 itu, yang satu itu T2,2 kali 1,6 kali 3. Yang satunya lagi yang sebelah kanan nih, ini T2,2 kali 2 kali 3. Nah arti dari ini si apa namanya kode ini T2,2 ini artinya ukuran panjang dari si propellernya itu 2,2 inch. Terus yang tengah ini 1,6, ini adalah pitch ya, yaitu kemiringan dari si baling-balingnya nih. Ini 1,6 terus kali 3 ini adalah jumlah blade-nya atau jumlah baling-balingnya, ini berarti 3 blade. Nah kalau dilihat perbedaannya ini, kalau yang ini walaupun sama-sama dari SKProp ya, kalau kita bandingin bedanya hanya di pitch ya. Pitch-nya itu untuk yang sebelah kanan nih ini di 2, yang sebelah kiri ini 1,6. Nah semakin gede pitch-nya itu berarti semakin miring guys, dan biasanya itu lebih powerful kalau untuk yang apa namanya yang lebih gede pitch-nya. Cuman memang motornya juga harus yang lumayan kuat ya, karena pitch-nya itu agak gede, jadi nggak bisa pakai motor-motor biasa. Cuman memang harus dikombinasi sih antara motor sama propellernya nih. Kadang kombinasi yang pas bisa ngasilin performance yang bagus. Nah ini aku coba keluarin satu ya, kita coba tes perbandingannya. Ini yang ukuran pitchnya 2, terus ini yang pitchnya 1,6. Nah kalau kalian bandingin tuh, secara ukuran panjang dia sama guys, tapi kalau untuk pitch yang dia beda. Nah kelihatan kalau dimiringin gini. Nah yang sebelah kanan ini kalian lihat ya, miringnya itu dia lebih miring ya, dan ini lebih datar. Nah kalian bisa lihat ya, ini ukurannya lebih gede juga, lebih kekar, otomatis ini lebih berat. Nanti kita coba timbang ya, dan kalau misalkan di compare sama bawaannya Beta FPV Pavo 20 Pro, nah kayak gini, ini khasnya Gemfan ya, bentuk
blade-nya itu biasanya emang kayak gini, sementara kalau SK Prop tuh biasanya bentuknya lurus-lurus kayak gini, nggak ada lengkungan biasanya. Ini kan lebih melengkung ya yang dari gamepad. Nah ini kalian bisa lihat ya, yang di sini itu dia nggak ada itunya guys, nggak ada lubangnya. Ini aku tunjukin aja tuh, ini cuman ada lubangnya, cuman ada di tengah doang nih. Sementara kalau yang SK Prop tuh ada lubang bautnya. Nah yang kita butuh ini lubang bautnya nih guys, karena kita akan coba pasang ya, ngencenginya ke motornya itu pakai lubang baut ini. Kita akan coba pasang ini, cuman kita harus ganti bautnya guys, karena kalau kita coba compare ya dengan bawaannya, ini kita coba lepas dulu propellernya. Nah ini kalian bisa lihat ya bedanya. Nah, bedanya itu di lubangnya guys. Lubangnya itu dia agak lebih lebar, jadi bautnya itu seolah-olah masuk ya. Untuk yang si propeller bawaannya si Neo 2 nih, tuh lubangnya itu lebih lebar. Sementara kalau yang ini itu lubangnya, yang untuk lubang baut nih, yang pinggir-pinggir nih, ini ya kayak lubang baut untuk propeller pada umumnya ya, umum drone rakitan. Nah ini kalau misalkan kita pakai bautnya bawaannya si DJI Neo tuh pendek banget guys, untuk bautnya cuman segini doang. Ini mirip ya untuk bautnya dengan yang dipakai di Neo generasi pertama ya. Ini kayaknya kalian bisa pertukarkan dengan Neo generasi pertama. Nah karena bentuk lubangnya beda untuk bautnya, dan bautnya ini pasti kurang panjang, kita perlu baut yang beda guys. Dan yang perlu kalian tahu ya, bautnya si DJI Neo 2 nih atau Neo yang pertama juga sama, itu ukuran untuk ulirnya ya, itu bautnya itu di 1,2 mili ya, atau M1,2. Jadi kalau misalkan kalian cari baut itu ukurannya yang M1,2. Dan untuk panjangnya itu di 6 mili yang pas ya, kan ada ukurannya yang biasanya ada 4 mili, 6 mili, 8 mili, biasanya kelipatan 2. Itu kalian bisa cari di toko-toko kacamata, toko elektronik ya, elektronik yang kecil-kecil. Ini kayak gini nih, ini aku nggak beli ya, ini karena emang aku udah pernah punya. Ini kadang buat ke kacamata, buat komponen kecil-kecil elektronik itu kadang juga pakai baut yang sekecil ini ya. Nah untuk yang Neo ini dia pakai ulur yang 1,2 kali 6 mili. 6 mili itu panjangnya. Nah kayak gini nih, 1,2 kali 6 ini panjangnya. Sama, oh ya, nggak cuman ininya ya, nggak cuman bautnya, kalian perlu ringnya juga atau washernya. Washernya itu bentuknya nah kayak gini. Nah ini karena ukuran washernya itu bautnya itu ukuran M12, aku pakai washer yang M1,4 ya. Ini kayaknya di pasaran yang paling kecil tuh M1,4 ya untuk ring atau washernya itu. Nah terus untuk perbedaan bobotnya ini udah aku timbang ya, untuk propeller bawaannya si Neo 2. Lalu untuk SK Prop yang pitchnya 1,6 sama pitchnya yang 2 ya. Nah ini kalau aku timbang yang DJI Neo 2 propellernya itu beratnya di 3,5, sementara untuk yang SK Prop yang T2.2 kali 1,6 kali 3 itu di 3,4 ya, lebih ringan 0,1 gram. Sementara untuk yang T2.2 kali 2 kali 3 itu bobotnya berat, paling berat guys, di 4,2. Ya wajar ya, karena emang bentuknya dia lebih gede dan pitchnya juga lebih lebar. Cuman nggak tahu untuk masa performanya, nanti kita akan coba aja. Nah ini untuk Neo nya ini udah aku lepas semua untuk propellernya ya. Nah kalian bisa lihat ya di sini. Kalian lihat ada lubang baut 2 ya, ini ukurannya M1,2. ini yang nanti akan kita pakai baut yang custom tadi. Nah untuk bautnya itu kayak gini guys nih. Nah untuk washernya ini dipasangin ya di sini, ini supaya
dia nggak masuk aja untuk kepala bautnya ini ke lubangnya, karena lubangnya agak gede guys untuk si propellernya nih. Nah ini kalian tinggal masukin guys di sini tuh, aman, dia nggak masuk ya untuk kepala bautnya, dan dia masih sisa segini, sekitar 2 milian lah. Ini harusnya sih cukup ya. Kita coba aja, moga-moga nggak nyentuh kumparannya ya. Ini coba aku cek kumparannya, harusnya sih masih ya, masih jauh. Nah, ini yang udah dipasang semua ya. Jadi arah propernya pastiin, ini ngarah prop in ya. Ini kayaknya sih udah oke, nggak ada hambatan untuk motor dan propellernya, dan aman ya untuk jarak si propeller dengan prop guardnya nih. Nah tuh lihat, masih aman, dia masih bisa muter. Ini harusnya aman. Kita coba nyalain. Oke, aman. Kita coba terbangin ya untuk Neo 2 ini setelah diganti propellernya. Kita coba tes. Front, follow, 3, 2, 1. Oke, bisa guys, aman. Oke, aman-aman. Kita suruh balik. Oke, mantap. Kita akan coba terbangin ya si DJI Neo ini dengan propeller yang custom menggunakan SQ prop. Oke, kita akan coba terbangin aja. Kita coba tes hasilnya seperti apa guys. Oke, ini di normal mode. Kita coba terbangin dulu ya. Nah, yang merah-merah ini adalah sensor lidarnya guys. Ini karena aku kerendahan, dia masih bunyi-bunyi. Nah, kalau misalkan aku agak ke atasin tuh, nah tuh udah mulai nggak ada guys. Ini altitude-nya belum aku unlock ya, jadi masih di 500 meter ya untuk maksimum ketinggiannya. Ini kalau mode normal, kita coba speednya dengan propeller yang custom. Nah, kira-kira kayak gini guys speednya. Lambat ya, lambat banget. Kita coba balik aja. Nah, kita akan coba pakai mode sport. Oke. Nah, kita akan coba jalani lagi, harusnya lebih kencang daripada yang tadi. Tuh ya, lebih kencang guys. Ini saya di sini tuh. Nah, ini kalau misalkan kalau cuman buat dokumentasi sih oke lah. Karena gimbalnya juga udah 2 aksis ya, jadi stabil. Mungkin karena ini ya, biasa pakai terbang manual, agak kagok guys terbang menggunakan mode
sport atau mode normal ya. Oke, ini aku terbang di pagi hari ya. Baterai masih 71%. Nah, tuh kalian bisa lihat guys. Kita coba mode yang paling ditunggu-tunggu ya performanya untuk propellernya, yaitu mode manual guys. Oke. Oke, ini mode manual guys. Speednya jelas beda guys ya. Tuh, lebih luas kalau mode manual. Kayaknya lebih ini ya, lebih responsif daripada default propellernya. Oke, aku terbang agak tinggi. Dah, kenapa jadi normal mode dia? Aneh banget, kenapa tiba-tiba jadi normal mode ya? Coba lagi ya. Asik. Ini guys hasil terbang menggunakan propeller custom ya. Oke sih. Sekarang tembaknya di mana yang mau injak? Nanti ya, bentar ya, ayah terbang dulu ya. Oke sih guys, ini lebih enak guys untuk nikungnya. Tuh, kita coba ke celah sempit ini ya. Satu. Kita busukkan. Bodinya agak gede sih, jadi aduh. Ini nggak ada turtle mode nya guys, agak susah. Waduh, ini jatuh guys, kayak gini guys. Manual mode. Unable to take off. FPV remote controller controlling aircraft. Manual mode. Aduh, Unable to kepencet. take off. Operate remote controller. Iya, ini jadi kotor guys. Tapi untungnya kameranya masih nggak masalah nih kayaknya. Oke, kita coba terbang lagi. Ini walaupun udah kotor ya ini, tapi udah agak lumayan. Yang penting fungsinya guys. Kita coba terbang lagi guys. Kita belum puas, kita terbangkan. Oke, kita
Coba terbang normal dulu. Baterainya tinggal 37% ya. Oke, kita ganti manual mode guys. Manual mode-nya gimbalnya kurang. Oke. Ini oke, kita tinggal oke. Setelah jatuh kayaknya masih oke guys. Ya maklum lah crash ya, tapi jangan terlalu sering guys. Kalau drone rakitan sih nggak masalah. Kalau DJI kayak gini agak riskan ya, karena part-partnya agak susah. Oke, kita coba agak ngebut. Oke, menurutku sih ada improvement ya untuk corneringnya, terutama dibandingkan propeller bawaannya. Tuh, ini corneringnya lebih enak. Kita coba ngerol. Coba ini, takutnya kayak tadi ya, tiba-tiba jadi normal mode. Dimana ya ngerol? Di sini aja. Coba. Oke. 1 2 Oke, lebih responsif ya. Dan yang paling kerasa ya, ini udah disuruh pulang guys, baterai low. Kita ganti mode normal. Oke, tinggal 9%. Ayo, mau nggak? Oh, nggak mau karena aku kontrol ya ininya ya. Low battery. Aircraft landing automatically. Oke, itu tadi ya hasil terbangnya. Jadi untuk si DJI Neo ini setelah diganti ya propeller stoknya dengan propeller custom ya kayak gini. Jadi efeknya itu kalau misalkan kalian terbang mode manual guys, kalau mode normal, sport atau mode otomatis ya, itu nggak ada bedanya sih dengan propeller bawahnya. Nah, ketika di switch ke mode manual baru tuh kerasa guys, kerasa banget ketika kalian cornering guys, ketika di mode manual. Kalau pakai propeller bawahnya itu waktu cornering, waktu aku coba ya, sebelum aku ganti nih, dia agak kaku aja waktu setelah recover setelah cornering ya, tanpa nurunin speed ya. Itu ketika kita balik lagi ke jalan lurus itu agak kayak nahan gitu loh. Nah, kalau pakai propeller si Escape Prop ini lebih smooth aja guys, untuk cornering atau belokannya. Dan untuk responsifnya kayaknya lebih responsif ya, dan lebih lebih ke kontrol aja di mode manual. Jadi kalau aku perhatikan ya, untuk yang propeller bawahnya itu kayaknya memang cenderung untuk dibikin lebih stabil kuatnya ya. Memang mungkin bukan diperuntukkan untuk FPV style ya, tapi begitu kalian ganti memang ada signifikan improvement ya untuk manuver-manuvernya itu dibandingkan kalian pakai propeller stock. Oke, paling videonya itu aja. Thank you udah melihat video saya, semoga videonya bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Thank you dan wassalamualaikum.